Baik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham lagi teman-teman. Kita akan bahas saham-saham yang sudah kalian tanyakan di kolom komentar ya. Jadi kita akan bahas saham-saham yang kalian pengen bahas di yang kemarin dari episode atau dari video kemarin sudah kalian chat gitu ya. Ya sebelum itu gue mau bahas dulu saham yang kemarin sempat kita singgung. Yang pertama itu mau update ya teman-teman tentang yang Sido kemarin. Oke. Jadi untuk si Sido ini kalian bisa lihat ya dia ada level support ini yang kemarin kita gambar dan kabar baiknya dia melakukan false break di sini teman-teman dan dia membentuk candle seperti ini ya, full body bearish kemudian di counter dengan full body bullish gitu ya. Nah ini tetapi masih sebenarnya udah bisa sih kalau misalnya kalian mau open buy di sini itu silahkan aja. Cuman kalau gue sarankan itu kalian nanti di hari Senin tunggu dulu sampai dia bisa ada candle yang mengcover shadow yang ini ya gitu. Kalau karena ketika ada candle yang mengcover shadow ini itu tandanya bullish powernya itu sudah ngefill ya teman-teman atau sudah terisi dan kalian bisa baru melakukan entry dan targetnya bisa sampai di area yang saya sudah gambarkan ini ya. Jadi untuk Sido seperti itu. Kabar baiknya dia melakukan false break aja sih sebenarnya dan itu ada momentum bullishnya gitu ya. Dan kemudian berikutnya kemarin ada Agro ya. Nah Agro ini juga kemarin saya bilang di sini ada range ya teman-teman, level support, terus kemudian resistance ini dibagi 3 yaitu 3-nya swing yang kecil-kecil ini gitu ya untuk sistem masuknya, tapi ternyata harganya malah ke support terus dia mantul. Dan untuk si Agro ini juga kalian bisa entry di sini di harga sekarang gitu ya, atau nanti besok hari Senin tunggu retracement sampai ke level-level 358-an kalian bisa melakukan entry gitu. Atau kalau misalnya kalian pengen make sure yang lebih aman ya, itu adalah swing high kecil di sebelah sini, tunggu dia break terus retracement kalian bisa melakukan entry, yaitu lebih amannya ya untuk Agro seperti itu. Dan kemudian berikutnya ada Breeze. Oke, nah Breeze ini dia harganya menuju ke level entry kita ya di level sekitar 1560-an. Jadi hari Senin kalian masih bisa tunggu sampai masuk ke level tersebut. Dia bikin swing low, kalian bisa entry ya, seperti itu. Oke, itu adalah ketiga update dari saham-saham yang kemarin kita sudah bahas dan sekarang kita lihat ya saham yang kalian request itu kemarin ada dari 3 ini ya. Gua ambil ASGR. Astragrafia ya ASGR ini. Oke. Nah untuk Astragrafia ini kalau dari chartnya ya ini sudah bagus ya, dia membentuk higher high di sebelah sini dengan candle volume momentum yang sangat luar biasa. Hari Senin ya kalian jangan langsung entry. Kenapa? Karena ini kan kalian bisa lihat ya dia bikin false break ya di sebelah sini, lebih tepatnya di high yang sebelah sini yang kecil ini ya. Dan untuk cara entry-nya Senin itu kalian tunggu seperti biasa teman-teman ya, kalian tunggu dia sampai ngefill shadow-nya di sini ya, bisa close di atas area yang saya sudah gambar orange ini baru kalian bisa entry. Oke. Kalau misalnya dia nggak close di atas ini atau dia malah bergerak turun, takutnya dia akan ngambil liquidity yang ada di bawah di 1025. Jadi kalian bisa incer di fair value gap-nya atau imbalance gap-nya di level ini ya. Jadi di angka 1000 sampai 1025 yaitu jadi entry kalian untuk ASGR. Oke. Berikutnya itu ada yang nanya kemarin tentang Goto. Gimana untuk Goto? Oke. Untuk Goto saya belum melihat sama sekali teman-teman ya kecenderungan untuk naik ya, tetapi kalau untuk scalpingan ya kalian bisa lihat di sebelah sini ada liquidity juga ya teman-teman di angka 104. Jadi skenario-nya itu adalah kalian bisa entry di order block yang ada di sebelah sini ya. Kalau misalnya kalian perhati di sini ada order block ya areanya. Nah, kalian bisa cari buy di sebelah sini tentunya dengan konfirmasi dia harus bikin swing low dulu ya, baru kalian bisa entry. Targetnya sampai mana? Targetnya kalau misalnya kalian entry di sini di liquidity yang ada di bawah, tentunya kalian bisa incer sampai ke high-nya yang ada di 130 ya, karena itu adalah liquidity buy-nya gitu ya, buy side liquidity-nya seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya itu ada PNLF teman-teman, PNLF. Oke. Nah
Untuk si PNLF ini ya, ini sebenarnya dari segi structure-nya dia sudah bagus ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat dia bikin bottoming di sebelah sini ya. Terus kemudian di sini juga ada kecenderungan untuk divergence nih dari low sebelah sini sama low sebelah sini. Dia bikin structure high yang baru ya, karena ini structure low-nya, structure high sebelumnya sudah di break, terus dia bikin higher high di sebelah sini. Nah ini saya bikin structure high di sebelah sini. Nah kemudian dia melakukan retracement. Ya, melakukan retracement, dia berhenti di area demand yang harga bertumpuk di sini dan dia membentuk swing seperti ini ya, dengan ada candle pattern seperti ini. Bisa dibilang nih engulfing karena bodinya menutupi body sesudah candle yang hijau ini nutupin body kecil di belakang ini ya. Dan ya kalian bisa mulai untuk mencari buy sih sebenarnya. Ini udah langsung buy nggak apa-apa ya teman-teman ya. Terus blokernya itu ada di mana? Blokernya itu ada di sebelah sini. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada candle bisa close di atas 314, itu akan kemungkinan dia akan lebih mulus jalannya sampai ke level 360-an targetnya gitu ya. Nah, untuk stop lossnya kalian bisa taruh itu di bawah level area ini, yaitu di sekitar 276 ya untuk si PNLF seperti itu ya. Itu adalah saham-saham yang sudah kalian request. Dan yang terakhir kita lihat ya teman-teman, kompositnya seperti apa atau IHSG-nya bagaimana. Oke, untuk si IHSG-nya sendiri dia masih berada di fase ranging teman-teman ya, atau kita bisa bilang konsolidasi dengan range yang seperti ini di 6.951. Itu range atasnya, range bawahnya itu adalah sekitar di 6.566. Dan tampaknya ya dia ini melakukan rejection ya. Tetapi teman-teman ya, ini belum pasti kalian bisa bilang ini rejection selama dia masih belum break di bawah ini ya. Jadi 6.800 itu adalah titik level key levelnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat dia menembus secara impulsif ya ke bawah, dia mungkin akan mengejar range bawahnya lagi. Tapi kalau dia ada false break di sebelah sini ke atas ya, mungkin ini akan membentuk range yang lebih kecil dari 6.800 sampai 6.953, atau bahkan dia bisa break ke atas ya, breakout ke atas. Kalau kita lihat dari fase marketnya teman-teman ya, ini memang ada kecenderungan dia bikin distribusi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini retracement dulu, kemudian dia melonjak ke atas seperti ini dengan kalau misalnya kita hitung wave teorinya ini, dia sudah masuk ke wave 5 di bagian atas sini ya. Kemudian dia bikin range kayak gini, yang mana range ini tendensinya kemungkinan ini adalah distribusi, yang di sebelumnya ini adalah eksesifnya gitu ya. Mungkin kalau dari segi probabilitas dia akan kejar ke bawah ini lebih besar kayak gitu, atau bahkan dia bisa break ke bawah seperti ini. Tapi tetap diperhatikan yang tadi saya bilang ya, nggak ada bentuk kemungkinan dia bisa melakukan false break di sini dan dia malah bergerak impulsif ke atas. Dia bergerak impulsif ke atas, tahanannya itu lumayan ya. Di sini ada satu supply area ya yang kalian harus perhatiin. Harga bertumpuk, ini bisa jadi tahanan lagi. Dan kemudian finalnya itu tahanannya itu ada di level high-nya sebelumnya, itu dia di angka 7.350-an ya, seperti itu. Oke, itu adalah pembahasan IHSG dan 3 saham untuk episode kali ini ya. Semoga kalian bisa terbantu, bisa bermanfaat. Dan seperti biasa teman-teman, kalau misalnya kalian mau request lagi, kalian bisa komen di bawah. Cuman teman-teman ya, mungkin untuk minggu depan tidak ada IHSG 3 saham, so kalian bisa request untuk 2 minggu depan ya. Jadi gue akan buat IHSG dan 3 saham lagi dalam 2 minggu ke depan. Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.